Nggak dengar. Kata Nurul, kenapa nggak setiap hari aja kayak gini? Setiap hari kayak gini. Kata Lala itu nih. Emangnya ini yayasan yatim piatu apa? Dah ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjelaskan tentang, kalian tenang aja makan, tapi sambil telinganya fokus ya. Menjelaskan tentang kodo puasa Ramadan. Kalian kan pasti sudah balik semuanya kelas Umi Naila, kecuali Cahaya ya. Cahaya belum haid. Tapi kalau Cahaya pernah mimpi basah, Cahaya udah balik. Nah, ketika sudah balik, berarti sudah punya catatan buku amal masing-masing. Catatan baik dicatat oleh malaikat siapa? Raqib. Catatan amal buruk dicatat oleh Atid. Nah, perlu diketahui, karena ini dekat ke bulan Ramadan, kurang lebih 29 hari lagi kita berjumpa dengan Ramadan. Ramadan itu bulan apa? Bulan puasa. Bila kalian masih punya hutang puasa bekas Ramadan kemarin, ayo buru-buru cicil. Jangan ditunda-tunda. Kalau nggak mau nyicil, hukumnya dosa. Ya, dosa besar. Kenapa? Karena kalau nanti keburu datang Ramadan tahun ini, jangan sambil ngobrol dong Nisbah. Dengerin Gracia. Jadi kalau keburu datang Ramadan tahun ini, kalian bukan hanya wajib kodok, tapi plus wajib bayar pidyah sebagai hukuman karena kalian malas, nggak mau cepet-cepet ngodoin puasa. Pidyah itu apa? Pidyah itu ngasih makan ke fakir miskin. Berapa bayarannya? 1 hari 1 porsi sesuai apa yang kalian makan. Contoh, kalian biasa makan nasi padang yang harganya 10.000. Ada kan? Di depan masih ada nggak? 12.000 atau 10.000 itu? Oh, sekarang naik 12.000 ya. Contoh, kalian makannya itu nasi padang yang harga 12.000, maka kalian pun wajib bayar pidyahnya sehari itu 12.000. Kasihnya kemana Umi? Ke orang fakir, ke orang miskin. Contoh, ada tetangga yang kekurangan, entah itu janda atau yatim piatu, tapi yatim piatunya yang miskin. Karena tidak semua yatim piatu miskin. Orang di Batam banyak yatim piatu kaya-kaya. Nah, itu mah nggak berhak. Yang berhak itu orang miskin, orang yang membutuhkan. Nah, makanya ini kalian jangan anggap sepele. Kalau kalian belum lunas hutang puasanya, besok harus mulai nyicil. Ya. Bagaimana Umi niatnya? Niat saya mengkodok puasa Ramadan fardu karena Allah. Cung, yang masih punya hutang puasa, Rara, kamu punya hutang puasa gak? Kalian berapa hari? 5 hari. Ah, berarti masih ada kesempatan. Kalian usahakan puasa mencicil ya. Karena itu wajib, sama dengan sholat. Kita meninggalkan sholat dosa. Dosa besar. Puasa pun meninggalkan tidak puasa dan tidak kodo dosa besar. Siapa dulu Cynthia? Berapa hari lagi? Hah? Waduh, cepet cicil, jangan ditunda-tunda. Gracia 5, cepet cicil ya. Gak boleh ditunda-tunda sampai datang Ramadan lagi. Aurel, hah? 1, ya apalagi 1. Udah besok puasa lunas. Itu nisbatul jannah 10. Astagfirullahaladzim. Banyak kali kamu kodoknya. Hah? Apa katanya? 3-nya Budi. Budi itu apa? Diam. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Nisbah, jangan diulang lagi ya. Karena puasa sama dengan sholat. Itu termasuk rukun Islam. Jangan Budi, kamu kok Budi? Bangga lagi kamu bilangnya. Bukannya sedih, bukannya tobat, malu, malah dibangga-banggain Budi. Cepat lunasin Nisbah. Kalau nanti keburu datang Ramadan nanti bulan Maret, kan kita puasa tanggal 2 atau tanggal 1 Maret. Nanti Nisbah enggak hanya wajib kodo 10 hari, tapi pidyah 15 hari kali 15.000 kali 10 hari berapa? 150.000. Coba bayangkan, uang dari mana? Nisbah aja masih minta uang ke mama. Ya. Jangan ngentengin. Ini dikasih
Hukuman fidyah bukan mentang-mentang sok-sokan kamu banyak uang. Justru ya Allah, inilah denda dari Allah karena kita malas bayar puasa. Pajak lagi, emangnya Prabowo apa pajak? Terus Cahaya punya kodok nggak? Pintar. Nurul berapa hari? 1, apalagi 1 Nurul, besok lah udah cepet lunasin puasa. Niat kodo malam-malamnya, niat kodo, niat saya berpuasa kodo Ramadan padu karena Allah. Bangunin ke mama, mak bangun mau sahur gitu. Kenapa? Untuk bayar puasa. Jangan diem aja mentang-mentang orang tuanya nggak nyuruh. Kalian mah diem-diem baik. Udah lanjut ya, Umi lanjut ngaji lagi di live. Jadi perlu diketahui yang ikut menonton live ngaji di malam ini sudah memasuki bulan Sya'ban, tanggal 1 tadi siang. Alhamdulillah. Allahumma barik lana fi Sya'bana wa baligna Ramadan. Dan hanya mengingatkan bagi kaum perempuan, kaum ibu yang masih punya hutang puasa, maka bersegeralah untuk mencicil hutang puasanya. Karena kalau sudah bulan Sya'ban tidak ada lagi bulan setelah Sya'ban, pasti kesananya ada langsung disambut dengan bulan Ramadan. Maka kita sebagai kaum muslimin, muslimat, mukminat ya, kalau bapak-bapak, abang-abang nggak mungkin haid. Yang haid ibu-ibu, kakak-kakak, para remaja, yang perempuan. Nah, maka ketika masih punya hutang puasa, ayo bersegeralah untuk mencicil puasanya, karena sudah mepet waktu, nggak ada lagi kelonggaran. Setelah Sya'ban langsung disambut dengan Ramadan. Kenapa harus bersegera? Karena kalau kita madhab Imam Syafi'i, ketika kita menunda-nunda mengqadha puasa, lalu keburu datang lagi Ramadan selanjutnya, maka tidak hanya wajib mengqadha puasa saja, tapi plus wajib membayar dengan fidyah. Jadi fidyah itu kalau dalam kitab fikih disebutkan 1 hari itu dendanya 1 mud. 1 mud itu hitungannya ada yang berpendapat 6 on, ada yang berpendapat 6 on setengah, ada yang berpendapat 7 on. Tapi kan kita ambil simpelnya, zaman sekarang boleh diuangkan sesuai dengan hitungan apa yang kita konsumsi sehari-hari. Kalau kita biasa mengkonsumsi makan seporsi harga 15.000, maka kita mengeluarkan fidyahnya sesuai dengan apa yang kita konsumsi. Maka fidyahnya keluarkan 15.000. Jadi sesuaikan apa yang kita konsumsi. Ini ada pertanyaan dari Ummu Nuh. Assalamualaikum Ummu Nuh, sehat selalu. Jika masih menyusui setiap tahunnya gimana Ustazah? Maka ketika Ummu buka puasanya karena kasihan ke anak, maka Ummu tetap wajib fidyah, kodok plus fidyah. Tapi kalau Ummu tidak menyusuinya, tidak puasa, karena memang kesehatan Ummu, bukan karena kasihan ke anak, maka itu cukup hanya dengan mengkodoknya saja. Begitu Ummu. Tapi kalau Ummu menunda-nunda puasa sehingga nyambung lagi ke puasa selanjutnya, maka Ummu tetap wajib bayar fidyah. Bayar fidyahnya dikarenakan Ummu menunda-nunda mengkodok puasa sehingga nyambung ke puasa selanjutnya. Mudah-mudahan sehat selalu Ummu. Jadi kalau Ummu bukannya kemarin gara-gara kasihan ke anak, maka Ummu puasa plus fidyah. Tapi kalau Ummu bukannya karena memang lemah fisiknya ataupun ada kesehatan yang mengharuskan konsultasi ke dokter harus buka, maka Ummu cukup mengkodoknya saja. Kecuali kalau Ummu buka puasa lalu belum lunas kodo puasa, keburu datang lagi Ramadan selanjutnya, maka itu Ummu wajib fidyah juga. Fidyahnya bukan apa-apa karena Ummu menunda-nunda mengkodo puasanya. Mudah-mudahan barokah. Bagi para suami atau abang-abang yang punya suami pasti punya istri. Kalau abang-abang entah mengingatkan adiknya atau mengingatkan ibunya ketika masuk Ramadan, maka bersegeralah mengingatkan orang-orang terdekat sebagai tanda cinta untuk bersegera melunasi, mencicil
untuk mencicil qada puasa Ramadan agar tidak keburu datang Ramadan selanjutnya yang mengharuskan kita nanti dapat dendanya yaitu membayar fidyah. Kalau fidyah targetnya ke fakir miskin atau ke du'afa. Apa bedanya? Ya fakir miskin itu du'afa ya. Jadi fakir itu adalah seseorang yang membutuhkan contoh seharinya resiko dapur atau untuk biaya hidup 20.000, tapi dia hanya bisa menghasilkan 5.000, maka itu fakir. Jadi kan 20.000 tuh kebutuhan dia sehari-hari, tapi dia bekerja hanya bisa menghasilkan 5.000, berarti kan masih jauh ya dari kata cukup, boro-boro cukup ya. Mendekati setengahnya aja tidak, maka itu fakir, termasuk fakir, dan dia berhak menerima entah zakat, entah fidyah atau santunan pun boleh. Kalau santunan kan identiknya dengan yatim piatu ya, padahal santunan itu kan bukan hanya untuk yatim piatu, tapi untuk du'afa fakir miskin yang membutuhkan pun itu berhak gitu. Terus miskin, kalau miskin seseorang yang membutuhkan biaya hidup contoh 20.000 per hari, dia hanya bisa mengusahakan hanya 10.000, berarti setengahnya. Lebih mending lah dari fakir. Kan kalau fakir tadi hanya 5.000 pendapatan dia sehari, padahal kebutuhannya 20.000. Tapi kalau miskin kebutuhan 20.000 yang dia dapat hanya 10.000, maka dia pun tetap berhak untuk menerima fidyah kita, karena fakir miskin itu kan 11-12 gitu ibaratnya. Nah, kalau untuk zakat itu targetnya itu zakat ke 8 asnaf. Ke 8 asnaf itu ke 8 golongan. Jadi jangan salah paham. Contoh, biasanya kan kalau mau Ramadan ya, mau ngadain doa arwah gitu, ngundang yatim piatu, mau sedekah gitu. Nah, sebenarnya kalau sedekah ke yatim piatu itu pahalanya luar biasa, tapi kita pun harus memperhatikan juga, adakah orang di sekeliling kita memang yang benar-benar membutuhkan juga. Memang doa yatim piatu itu luar biasa, menembus langit. Dan kan yatim piatu itu adalah anak-anak kesayangannya baginda Rasulullah SAW. Ketika kita menyayangi anak-anak yatim piatu, berarti kita sama halnya dengan menyayangi anaknya baginda Rasulullah SAW. Bahkan di dalam salah satu hadisnya, barang siapa yang menyantuni anak yatim piatu, maka nanti di akhirat akan berdekatan dengan Rasulullah, sampai Rasulullah menyebutkan seperti ini, saking dekatnya dengan Rasul. Tapi kita pun jangan menutup mata. Jangan kita ngundang anak-anak yatim piatu yang jauh-jauh dari yayasan mana, sementara orang-orang di sekeliling kita pun masih banyak yang membutuhkan. Karena ingat, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir pal yukrim jarohu, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan hari akhir, hendaklah memuliakan tetangganya. Yang dihitung tetangga dalam ilmu fikih 40 hari ke depan, 40 rumah ke depan, kanan, kiri, belakang itu tetangga. Jadi jangan sampai kita membuat acara menyantuni orang-orang jauh, sementara tetangga kita itu kan saudara terdekat kita yang akan membantu kita dalam suka dan duka. Kalau kita kemalangan, pasti yang akan nolong, yang akan peduli itu orang yang terdekat kita dulu. Makanya perhatikan tetangga kita dulu. Kalau ada yang membutuhkan, dia berhak untuk menerima santunan juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kakak Meza. Kalau kita lupa utang puasa kita berapa, gimana cara kodonya, Umi? Niat aja, Kakak setiap Senin atau Kamis puasa sunnah. Tapi jangan niat puasa sunnah, niatnya kodo puasa. Niat saya mengkodo puasa fardu karena Allah. Nanti double dapat pahalanya. Hutang puasanya terbayar, pahala sunnahnya pun dapat. Jadi sekira-kira sampai kita yakin, saya yakin ini puasa saya pasti udah lunas, maka nanti ganti niatnya jadi puasa sunnah. Tapi selama kita belum yakin, saya masih banyak nih, zaman dulu boro-boro mau puasa, kadang budi katanya buka diam-diam, kata anak-anak zaman sekarang tuh. Nah, maka setiap puasa Senin Kemis atau puasa Ayyamul Bid tiap tahunnya, tanggal 13, 14, 15
atau puasa Daud, jangan niat puasa sunnah Kak Meza, niatnya mengkodok puasa dari malam tapi ya, karena kodok puasa Ramadan sama dengan puasa Ramadan, niatnya harus dari malam hari. Niatnya bagaimana? Langsung aja dengan bahasa kita yang kita mengerti. Niat saya mengkodok puasa Ramadan esok hari fardu karena Allah. Itu aja. Ya Umunu, mudah-mudahan berkah manfaat ya Kak Meza, semangat mengkodoknya, insya Allah Allah berikan kesehatan dan kemudahan. Apalagi kita mau mencicil hutang ke Allah, mau mencicil hutang ke manusia, mau mencicil hutang ke Allah, pasti Allah kasih jalan. Semangat. Saja jika 2 kali bulan puasa belum juga bayar fidyah dan kodok, apakah bayar fidyah 2 kali lipat? Iya. Kalau madhab Imam Syafi'i, ketika 2 kali puasa Ramadan belum juga lunas, maka kalau puasanya tetap bilangannya sama. Contoh, puasanya 10 hari, ternyata udah dua Ramadan belum terlunasi, maka tetap 10 hari itu enggak nambah jadi 20 hari, cuma fidyahnya jadi 2 kali lipat ya. Yang 10 hari fidyahnya kan kalau sehari dihitung 15.000 150.000. Kalau udah 2 tahun berarti jadi 2 kali lipat, jadi 300.000. Boleh dicicil, boleh langsung, kalau punya rezeki 300.000 dikeluarin, maka kasih ke yang berhak tadi ya, fakir, miskin, duafa. Karena fidyah itu targetnya fakir, miskin, duafa. Kalau zakat nanti beda lagi ya. Kalau zakat makan fakir, miskin, mu'alaf, gorim, rikob, terus ibnu sabil, sabilillah, amil. Kalau itu zakat. Kalau fidyah, fidyah itu targetnya fakir, miskin. Harus ke orang yang benar-benar membutuhkan. Mudah-mudahan berkah dan dimudahkan rezekinya ya Umu. Fidyah dibayar di luar bulan puasa bisa kapan aja, kalau fidyah mah bisa kapan aja, punya rezekinya. Contoh hari ini punya rezeki untuk membayar fidyah 1 hari 15.000 boleh. Nanti kasih aja ke orang yang membutuhkan, entah di jalan atau entah tetangga Umu. Kasih aja, nanti nggak usah juga dibilang gini, kenapa Umu kasih saya bayar fidyah, nggak usah. Yang penting kan Umu niat dalam hati ketika mau mengeluarkan uang fidyahnya itu, niat saya membayar fidyah karena Allah. Ketika diberikan udah nggak usah ada lagi penjelasan bahwa ini fidyah gitu, bukan, nggak usah. Yang penting kita niatnya mengeluarkan fidyah. Jadi boleh dicicil, boleh sekaligus, boleh di luar Ramadan, mau di bulan Ramadan pun silahkan, lebih afdol lagi pahalanya. Tapi kalau menurut saya, seadanya ada uang, langsung kerjakan. Nanti Allah ganti dengan yang lebih berlipat ganda. Karena kita mengeluarkan fidyahnya pun sedang melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Punya siapa ini yang ini? Mas Om Gondrong. Oh, memang dilepas gitu. Oh. Berarti dengan beda itu nilainya 1 hari, bukan 3 kali makan. Iya. Kalau dalam fikih kan beda-beda ya. Udah belum? Kalau udah tolong dirapikan ya sayang. Nanti dulu. Selesaikan aja sampai rapi dulu. Kalau untuk bayar fidyah Umunu, kalau fikih itu kan berbagai macam madhab, banyak pendapat ya. Dan kita dalam fikih itu meyakinkan, contoh kita tahu ilmu fikih ini seperti ini, terus ada lagi nanti berpendapat seperti itu. Bukan berarti orang tersebut berpendapat salah. Mungkin beliau mengikuti kitab atau madhab yang beliau kaji. Nah untuk Umunu, kalau bayar fidyah itu ada yang berpendapat 1 hari 1 kali porsi apa yang kita makan. Ada juga yang berpendapat 1 hari sesuai apa yang kita makan berapa kali sehari. Kalau makannya 2 kali dalam sehari, berarti fidyahnya pun 2 kali. Kan masing-masing orang masing-masing beda ya Umu ya. Porsi makannya ada yang sehari makannya 3 kali, ada yang sehari 2 kali, ada yang sehari bahkan 1 kali. Maka ini disesuaikan saja Umu kondisi ekonominya. Kalau memang Umu diberi keluasan rezeki, boleh ngambil yang 1 hari ngasih makan 3 kali makan kita. Kalau Umunya diluaskan rezekinya. Tapi kalau misalkan Umu mau ngambilnya sehari ngasih makan aja seporsi sesuai apa yang kita konsumsi, boleh. Yang penting tidak sampai tidak mengerjakan bayar fidyah gitu Umu. Nah nanti ini ada fidyah, ada kifarat Umu. Nanti ada kifarat itu contoh
Kifarat itu dalam kasus orang yang maaf berhubungan badan di Ramadan siang hari. Anak-anakku sayang, maaf sebelum Isya tiba. Jadi ini harus sudah rapih dulu. Jangan dulu ngobrol sebelum merapihkan bekas makan. Semuanya ikut membereskan. Jadi tidak boleh kita hanya mau enaknya saja. Semuanya ikut makan, semuanya ikut membereskan. Ayo. Ayo, nanti ketawa-ketawa sama ngobrolnya nanti lagi. Ya, ini namanya setia kawan. Ayo, ayo. Ayo. Cuci tangan kalian, jangan sampai bau tangannya tidak bersih. Habis makan ucapkan alhamdulillah. Iya. Begitu umum, nanti ada penjelasannya di lain waktu, ada fidyah, ada kifarat. Kalau kifarat itu kan maaf, kalau orang yang buka puasa di siang hari dengan maaf berhubungan badan suami istri, maka itu wajib membayar kifarat 2 bulan atau 60 hari berturut-turut. Wajib puasa, tidak boleh terputus. Kalau terputus ulang lagi, terputus ulang lagi. Meskipun terputusnya dalam keadaan sakit, maka wajib mengulang-ulang karena efek jerak untuk orang yang melakukan hubungan suami istri di siang hari besar sekali dosanya. Dan ketika dia merasa kepayahan karena sakitkah tidak bisa melaksanakan puasa 60 hari berturut-turut, maka nanti diganti dengan membayar kifarat uang atau makanan ke orang miskin, ke orang yang membutuhkan. 1 hari 3 kali makan, atau 1 hari sesuai dengan berapa porsi kita makan. Kalau seharinya 2 kali kita makan, ya kasihnya sehari 2 kali makan. Kalau kita sehari-harinya makannya 3 kali, maka keluarkan kifaratnya juga sama seperti kita makan 3 kali sehari gitu. Karena udah Isya, hitungan kita wajib puasa tuh. Umi taruh mana Umi? Oke, ini ajak ke meja di depan Umi. Makasih ya. Kasih juga ya. Minumnya jangan lupa. Sapu mana? Iya kan? Kalau kifarat itu yang barusan saya jelaskan umum. Saya masuk dulu ke rumah ya karena udah mau adzan. Anak-anak nanti membahas lagi mabitnya ya. Insya Allah Senin biar semuanya hadir semua, oke? Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqona wa jalana minal muslimin. Alhamdulillahirabbil. Assalamualaikum. Sama ya. Terus tempat Umi ya tidak. Kami ini lagi. Nah, udah kenyang enggak? Kenyang enggak? Enak. Mereka kan gak makan. Kok nggak bilang alhamdulillah? Iya sama-sama sayangku. Pita di mananya, Mi? Pita-pita mana? Aku sampai. Ih, itu terang lah belinya. Kan dikumpulkan. Di mana nggak duka? Paling di lemari. Bentar ya Umu, lagi adan dulu. Nanti kita jawab sama-sama. Menanyakan tentang kifarat berhubungan suami istri di siang hari Ramadan. Itu kan wajib puasa 2 bulan berturut-turut ya. Kalau enggak sanggup, boro-boro 2 bulan orang cuma sih enggak tahan. Jadi mati ganti dengan ngasih makanan. Apa ini? Emang kena. Tadi sebentar. Bismillah. Alhamdulillah. Jika nanti nu teu kena mah, lamun nu teu monet mah. Sop. Bisnisnya teu sopnya. Sop. Kamu sop mah Soalnya rewel. Kamu jaga kan kieu. Eta mah teu daftar TikTok sop. Mama kan udah daftar tuh dah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bi kalau bertanya. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita adzan dulu ya. Sebentar menyelesaikan pertanyaan Ummu Nuh tadi. Kita mendengarkan dulu adzan Isya.
Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Marhaban bil qailan. Maulid MM. Oh iya. Di mana? Marina Rayanya. Nah, Marina. Oh, gerhana Marina. La haula wala quwata illa. Bentar ya. Ke apa adzan dulu ya. La haula wala quwata illa billah. Biba, sholat isya sayang. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah atas sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wa syarafa wa darajatal aliyata rafi'ah wa bahtul maqama mahmudanil ladzi wa anta innaka la tukhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sebentar sebelum sholat isya kita sama-sama menjawab dulu ya pertanyaan dari Kakak Meza. Fidyah itu adalah salah satu denda untuk orang yang sengaja menunda-nunda qada puasa sehingga keburu datang lagi puasa selanjutnya, maka wajib bayar fidyah. Satu harinya ukurannya kalau madhab Imam Syafi'i 1 mud. 1 mud itu kalau dihitung dalam ukuran beras 6 ons beras. Tapi karena sekarang para ulama MUI menyebutkan bahwa untuk membayar fidyah dipukul rata saja. Maksud dipukul rata bagaimana? Disesuaikan dengan harga makanan apa yang kita konsumsi sehari-hari. Contoh lah biar mudah ya. Kita kalau makan nasi padang yang kita makan seporsinya 15.000, maka untuk membayar fidyahnya pun samakan dengan apa yang kita makan. Jangan sampai di bawah standar apa yang kita makan. Jangan kita makan nasi padang, rumah makan nasi padang yang mahal, yang satu porsinya harga 30 atau 40.000, tapi giliran bayar fidyah nyari yang murah, maka itu kurang berkah. Minimal sama, maksimal naikkan lagi, lebih mahal lagi, karena untuk berbagi kan menyenangkan dan insya Allah jadi kiparat akan dosa kita. Itu fidyah. Kalau kiparat bagaimana? Kalau kiparat yang yang untuk membayar kiparat diantaranya nih yang membuat orang wajib bayar kiparat adalah orang yang buka puasa di bulan Ramadan melakukan atau gini, orang yang melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan, maka itu terkena kifaratul udma. Kifaratul udma itu kiparatnya besar, hukumannya berat. Apa hukumannya? Yang pertama, dia wajib puasa 2 bulan berturut-turut alias 60 hari non-stop, tidak boleh terputus. Kalau batal 1 hari, di hari ke-59 dia batal, mau batalnya karena sakit atau mau batalnya karena hal-hal yang lain, maka tetap
itu tidak bisa ditoleransi. Dia harus kembali lagi ke hari pertama dia membayar kifarat puasa. Nah, terus pertanyaannya begini, ini kan dulu di zaman Rasul juga ada sahabat yang seperti ini, melakukan hubungan suami istri di siang hari. Lalu kalau sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kami mau berpuasa selama 2 bulan berturut-turut? 1 bulan aja aku nggak kuat, sehingga aku kelepasan berhubungan suami istri di siang hari. Maka kata Rasulullah SAW, maka kalau kamu tidak kuat mengkodok puasa 2 bulan berturut-turut sebagai kifaratul udma karena kamu melakukan pelanggaran berat, yaitu melakukan hubungan badan suami istri di siang hari bulan Ramadan, maka berilah makan fakir miskin selama 60 hari. Jadi 60 porsi. Satu harinya kalau kita biasa makan makanan yang seharga 15.000, maka 15.000 kali 60 berapa? Mau dicicil bayarnya silahkan, mau sekaligus silahkan, sesuaikan dengan kondisi ekonomi kita. Nah, ini yang biasanya terlupakan. Makanya kalau udah masuk bulan Syaban, ayo ibu-ibu, kakak-kakak yang masih punya cicilan hutang puasa, segera dicicil hutang puasanya. Maka insya Allah kita tidak akan terkena denda membayar fidyah karena keburu datang lagi Ramadan selanjutnya. Mudah-mudahan berkah dan manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita sama-sama membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih walhamdulillahirabbil alamin. Selamat menunaikan sholat Isya. Bagi wanita yang sedang tidak sholat karena lagi haid, perbanyaklah sholawat karena ini sudah bulan Sya'ban. Sya'ban adalah bulannya sholawat karena di bulan inilah turun ayat perintah sholawat dari Allah. Semoga semuanya yang hadir di live pengajian singkat di malam ini sehat semuanya, bahagia lahir batinnya, berkah rezekinya, dimudahkan oleh Allah urusan-urusannya. Sama-sama Kakak Meza, mudah-mudahan sehat selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.